Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama gue, Encek, di channel Budut 520 Gadung. Jalin silaturahim, tidak ada musuh abadi, lo semua CS gue. Nah, sesuai dengan slogan, tidak ada musuh abadi, lo semua CS gue. Sekarang gue lagi sama CS gue nih, yang kebetulan bukan anak budut sih, tapi dia punya cerita soal budut. Siapa ini? Gue kenalin dulu. Sehat, Ki? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Coba lo kenalin sama CS Budut 520 Gadung nih. Salam kenal, gue Rizky dari anak penerbangan Halim angkatan 2001. Penerbangan Halim 2001. Basis mana lo dulu? Kalau bicara basis sih, gue juga bingung ya, Mot. Jadi sedikit cerita, gue tuh kelas 1 dulu tinggal di Manggarai. Manggarai. Dimana waktu itu di Manggarai itu anak kapal Halim cuma berdua dulu gue. Jadi kakak kelas gue itu ada dulu namanya Gewek, sama gue berdua. Perjalanannya gue sekolah, akhirnya orang tua gue tuh pindah ke Bekasi. Itu lo kelas berapa tuh? Masih kelas 1, tapi kelas itu 1, udah jalan hampir setengah tahun lebih lah ya. Setengah tahun, Dikit lagi mau naik ke kelas 2. Pindahlah tuh ke Bekasi. Nah, pas pindah ke Bekasi itu, gue masih kadang gue suka jalan sendiri. Sampai lah gue sempat kenal sama anak Bekasi, mulailah gue bareng basis. Oke. Itu ceritanya sih. Berarti lo ujungnya di basis Bekasi ya? Betul. Di bagian mana nih? Barat tapi timur? Kebetulan gue dulu sering gabung sama anak barat. Kita dulu nongkrong tuh di Setiakawan dulu. Pagi lo ya? Tuh. Gue kelas 1 pagi, kelas 2 siang, kelas 3 pagi lagi. Oke. Berarti ngerasain secara waktu, ngerasain lah ya, pagi ngerasain, siang ngerasain, pagi lagi. Betul. Gitu ya. Nah, gue sengaja nih memang ngundang dia selain CS gue, walaupun kita dulu sekolah berseberangan ya, sekarang tetap masih bisa duduk bareng ya. Jadi udah nggak pengaruh sama alma mater. Padahal gue nggak ketemu juga ya. Nggak ketemu juga ya. Nggak pernah ketemu kita. Nah, kalau waktu dulu lo tinggal di selatan, yang 2 orang ini, lo kan cuma berdua nih. Iya. Lo pernah punya pengalaman sama anak budut gak? Gue kalau ketemu langsung sama bentrok sama anak budut, Mom ya waktu itu. mom ya? waktu Anak itu ya. mom ya. Alhamdulillah sih enggak. Karena sebagian besar anak bom itu kita kenal. Gitu. Artinya masih aman lah gitu. Boleh dibilang selama gue di selatan itu hampir setengah tahun lebih itu kita jalan sekolah itu ya aman-aman aja. Gitu. Paling ya bentrok ya kalau udah di Cawang, lagi nongkrong segala macam ya lebih di situ aja sih. Tapi seperjalanan di sekolah itu mau pulang mau pergi ya aman-aman aja. Aman-aman aja. Jadi dari teman-teman SMP kita tuh cuman lo sendiri doang yang di kapal Halim ya? Kayaknya iya sih. Ya. Karena memang kita kan dari SMP lo tau sendiri kan. Rata-rata SMP kita dulu kan kiblatnya ke budut ya kan. Enggak lah, pecah lah. Oh pecah Pecah ya. kongsi. Oh pecah kongsi. Tapi Ya. nggak ada yang ke Halim. Iya nggak maksudnya SMP kita tuh lebih mayoritas dulu memang rata-rata cita-citanya ke budut lah ya. Walaupun ternyata hanya beberapa orang yang ke sana. Gitu. Tapi memang dari mulai kita SMP udah mulai tahu tawuran itu kan kiblatnya itu dulu kan anak mom dulu. Anak mom dulu kiblatnya. Lebih ke situ sih Mot. Pro Nah, budut kenapa dan gue anti berseberangan budut. nih, ya kan? Nih, kenapa gue berseberangan? Karena memang waktu itu kampungan gue itu emang anti budut ceritanya. Oh, apa nama kamu lo dulu tuh? Gue tinggal di Begewek dulu. Begewek ya. Iya. Begewek ya. Nah, jadi anak budut itu kebanyakan di anak Pales. Gue di Begewek itu satupun hampir nggak ada anak budut. Padahal tetanggaan itu ya. Padahal tetanggaan tuh. Gitu. Ya sempet lah kita ribut-ribut antar kampung gitu ya dari sekolahan ke antar kampung. Gitu. Tapi alhamdulillah sih sekarang aman-aman aja sih. Gitu. Tapi motivasi lo masuk kapal Halim dulu apa ya? Sebenarnya karena gue ngeliat kakak kelas gue ini, gitu. Si siapa tadi? Si namanya? Gewek ini, gitu Gewek. kan. Kayaknya, wih seru juga nih sekolah di penerbangan nih. Ngeliat jurusannya yang lain daripada yang lain, yang kebanyakan tuh STM ya rata-rata nggak jauh dari otomotif, tapi ini kita lebih ke industri
penerbangan. Ya menurut gue sih bukan aneh sih, unik aja gitu yang bikin gue penasaran. Walaupun ternyata ilmunya nggak ada yang kepake sih. Hmm. Jadi Gitu. lo masuk penerbangan tuh yang di Halim nih karena memang pengen agak beda dari yang lain ya. Betul. Lo tadinya mau jadi mekanik kapal ya. Tadinya gitu. Cuman nasib berkata lain, ya kan ternyata menurut gue pribadi ya, nggak tahu nih kalau teman-teman yang lain nih. Di penerbangan itu kalau memang kita ujung-ujungnya itu nggak mau ke apa ya, nerusinnya ke dunia penerbangan, ya menurut gue ya lo akan stuck di situ aja. Gitu. Jadi buat teman-teman yang lain kalau ada yang memang yang masuk penerbangan, ya lu bekelin deh tuh diri lu tuh. Setelah lu lulus, ya minimal lu harus kuliah di jurusan penerbangan supaya lu bisa nyambung tuh ke pekerjaan lo. Gitu. Kayaknya hampir sama ya. Yang bagian lain juga sekarang tuh kayaknya titel tuh kayak jadi ini loh. Syarat wajib gitu. Harus S1 gitu gak sih? Bukan ke S1-nya sih, Mot, tapi lebih ketika lo memutuskan di penerbangan, menurut gue sih ya pribadi lagi, ya lo harus mengambil sekolah lanjutan yang Lanjutannya. Betul. Karena ini udah profesi banget. betul gitu, Khusus yang ya. sehingga lo minimal ya lo bisa lah bekerja sebagai kru di beberapa maskapai. Lebih ke arah sana sih, kita nggak mencari untuk jadi pilotnya, tapi minimal lo akan bekerja di dunia maskapai seperti itu. Karena itu emang spesifik banget sih, khusus ya. Betul, Udah diarahin gitu. betul. Oke. Menarik. Nah, gue tuh kan ingat lo karena dulu pernah cerita ya, pernah ketangkep sama anak budut, terus diajak jalan-jalan ke Pasar Baru, apa ke Lapangan Banteng ya. Betul. Itu gimana ceritanya bro? Sebenarnya cerita apa nih, Mot ya? Kenapa bisa ketangkep gitu? Waktu itu soalnya gue denger, tapi gue sayangnya nggak ke Lapangan Banteng. Nah itulah begonya gue gitu. Pada saat gue kena, padahal pada saat itu temen gue banyak di gue. Kayak gitu kan. Tapi memang pada saat, ya emang udah jalannya kali ya. Satu pun gak ada yang kecetus aja sama gue nama-nama teman-teman gue itu. Karena udah saking panik. Udah kali. saking panik kayak gitu. Jadi ceritanya gini, Mot. Di Bekasi itu, di era gue itu, anak budut di Bekasi itu nggak ada. Artinya memang di tahun gue itu ya yang ngerajai Bekasi itu ya mayoritas anak kapal. Jadi selama gue pun di situ, kita hampir nggak pernah ketemu dengan anak-anak budut. Kalaupun ada, itu udah pasti bisa kita yakinin kita pukul mundur. Gitu. Kalaupun mereka mengadakan perlawanan, rata-rata mereka itu gabungan. Gitu. Entah itu dengan anak risau atau anak yang lain-lain segala macam. Itu pun baru ada perlawanan, tapi ya tetap aja pasti ujung-ujungnya dipukul mundur nih sama anak kapal. Jadi istilahnya di era gue itu, khususnya di angkatan gue ya, yaitu budut memang waktu itu di Bekasi nggak ada. Nah, tadi lu tanya kenapa gue bisa kena. Anak kapal itu dulu ribut kita tuh lebih banyak sama anak kampung. Sama anak Rawa Panjang, sama anak Pekayo. Rata-rata anak kampung deh. Nah, saking gua dulu ngerasanya ini sekolah ribut mulu gitu ya. Akhirnya tuh gua mutusin udah hampir sering ke sekolah lah gitu. Oh, oke. Gitu. Gue sering nongkrong ke sekolah, sampailah waktu itu zaman kita masih zamannya ulangan umum. Iya, ulangan umum. Cawu lah tuh ya. Betul. Cawu. Nah, hari Senin itu adalah ulangan umum ceritanya. Ini cawu keberapa ya kalau gue boleh tahu? Februari itu cowok keberapa ya? 2 berarti. Cowok kedua, iya. Itu Februari. Kenapa gue ingat Februari? Karena tanggalnya itu tanggal Valentine, Mot. Wis. 14 Februari Valentine, 13 Februarinya gue kena. Ketangkep. Gitu. Aduh. Cerita. Makanya itu masih ngebekas banget. Jadi, baik lagi ke ceritanya. Nah, Sabtu itu ternyata kita harus ngambil kartu ceritanya. Bukan gini sih. Jadi kartu tuh udah diambil dari jauh-jauh hari. Nah, karena gue tahu Senin itu mau ulangan umum, Sabtu itu gue rencana mau ngambil kartu nih, kartu ujian. Berangkatlah gue dari rumah. Gue turun di pintu tol barat. Anak sekolah udah penuh nih di 9B. 9B. 9B berarti jurusan rambutan. Betul. Nah,
Di pintu tol barat itu bisa dipastikan itu semua udah pasti anak kapal, nggak bakal anak sekolah lain. Dan karena memang kita nongkrongnya di situ, habis dari Setiakawan, kita udah bisa lewatin Rawa Panjang Pekayon, pasti kita akan ngumpul tuh di pintu tol barat. Depan Giant ya. Betul, itu udah pasti tuh standby. Nah karena gua udah tahu pintu tol barat itu udah pasti anak kapal semua yang nguasain, dan gua nggak tahu hari itu Sabtu ternyata sekolah kapal itu diliburin. Oh, itu Karena gue karena lu bolos mulu. Karena gue bolos mulu kan. Gue gak tahu nih cerita hari Sabtu tuh diliburin. Nah mungkin anak-anak budut ini tahu anak kapal ini libur. Dia nongkrong lah tuh di pintu tol Bekasi Barat. Singkat cerita karena gue banyak anak sekolahan, gue pede itu anak-anak gue jalan, gue samperin. Gue samperin, gue naik 9B, pas gue naik kok mukanya beda semua nih, ya kan, gak ada yang gue kenal. Lu pakai baju seragam tuh? Gue pakai baju seragam. Gue pakai baju putih abu-abu, tapi gue pakai baju dalaman tuh kos olahraga penerbangan. Oh. Pas gue udah naik, nengok semua ke belakang ke gue pikir mukanya beda, gue turun lagi ceritanya nih, Mot. Gue turun lagi, ngejar gue nih turun nih. Weh, lu anak mana? Jadi gitu kan. Gue spontan dong, anak terput gue bang, gue bilang gitu kan. Jadi di Bekasi itu ada nama sekolah teratai putih, sebutannya terput. Anak terput gue bang. Terput mana lo? Pas dia bilang terput mana, gue lari. Pas gue lari, dikejar sama dia, dipegang lah baju putih gue nih. Keangkat baju putih gue, kebuka dong kos olahraga gue kan. Wah anak kapal lo mati lo sekarang katanya. Ya karena gue udah ketangkep, ya udah pasrah dong. Pasrah deh. Dinaikin lah tuh gue 9B. Oh, lu dibawa tuh. Dibawa gue. Dalam 9B itu, pas gua naik, patas itu jalan, sebanyak itu anak budut, sebanyak itu mereka ngeberi gue di dalam mobil. Tampolin terus, dibonin terus kan. Ya gue pikir, ya percuma juga. Mau lawan ya nggak mungkin. Ya kan, tapi kita udah ditangkap, yang ada di otak ya udah pasrah aja ya kan. Ada berapa banyak tuh? Kalau lu masih inget di mobil tuh? Mungkin di atas 12 orang lebih kayaknya sih, Mo. Sialan lu 12 dibilang banyak. Tapi masih gitu rata-rata sih. Itu udah banyak buat anak budut itu. Betul. Jalan nih di tol, Mot. Karena 9B itu cuma sampai di Cawang, balik lagi nih. Cawang itu, eranya gue itu, Mot. Itu anak kapal yang nguasain, Mot. Karena dia tahu emang kapal libur, dia turun nih. Di halte depan Wika kalau nggak salah. Turun di halte depan Wika, gue didudukin tuh di halte. Ya kan, gue didudukin di halte, rupanya dia nunggu 9A dulu nih. Karena mau ke Pasar Baru kan. 9B kan nggak ke Pasar Baru kan. Jadi dia turun dari 9B, duduk di depan halte Wika itu, di mana tuh depan halte Wika itu tongkrongan anak kapal basis Priuk 900 Pulau Gadung. Itu udah pasti tongkrongannya di situ. Kita duduk di halte, nggak lama lagi nunggu 9A, lewat nih Kopaja ceritanya. Nah, Kopaja ini isinya ternyata anak kapal, tapi anak kapal Blok M. Gue lupa Kopaja berapa. Anak kapal ini teriak, "Weh, kapal Blok M nih." Dia nggak tahu dia teriak itu anak budut ya kan. Berdiri dong anak budut ya kan. Ini gue masih dipegangin nih. Weh, iya, gitu kan. Pas Kopaja berhenti, dibantai itu 2 orang ya kan. Dibantai 2 orang, seingat gua ada yang kena sih. Anak kapal Blok M. Anak kapal Blok M ya, tapi posisi masih di dalam, dia nggak nurun ya. Jadi dimasukin, ada yang kena, tapi jalan nih Kopaja nih. Pas Kopaja jalan, udah mulai rame kan, kondisi udah rame. Datang 9A, udah naikin. Naiklah tuh gua 9A, masih di bawah lagi. Masih dipegang lo ya? Iya, masih inget gak lo siapa yang megang? Ciri-cirinya? Ciri-cirinya gue lupa, Mot. Cuman gue ingat satu orang itu sampai sekarang itu namanya Ambon. Cuman yang gue tahu dia itu veteran, gitu. Nah, naik, dia bilang nih, tuh kalau lo ngelawan lo abis kayak gitu. Tuh gue diam aja dong. Lewat genjing nih, di genjing nih anak-anak burut ini tuh ketakutan. Kenapa gue bilang ketakutan? Karena dia bilang gini, weh hati-hati di genjing nih. Lo pokok jaga nih anak kapal. 9A emang lewat genjing ya? Seinget gue sih lewat. 9A. Lewat pramuka ke sana. 9 bukan 9A berarti lu. 9A, gue lupa dah Kalau pokoknya 9A tuh lewat Jatinegara. Ya pokoknya kita tuh mau lewatin genjing, dia bilang, "Weh, di genjing hati-hati, jaga nih anak kapal nih. Kalau anak kampung genjing ini keluar,
pokoknya jaga anak kepala jangan sampai lepas. Nah di situ gue langsung berharap bentrok nih, Iya, ya kan? bisa kabur lo Harapan berarti. gue ya kan. Ternyata sepi. Pagi. Iya kan, Pagi sepi. Nyampe lah gue tuh di lapangan banteng. Ya, di lapangan banteng, turun, dibilang nih lo kalau mau kabur nih sekarang ya. Gue pikir percuma lah, kandang lo ya kan. Iya, Mau bener. kabur gimana nih gue ya kan? Iya, mau lewat mana lo? Buat mana nih gue nih? Ada halte di pasar baru itu, di lapangan banteng itu, gue disuruh jongkrok. Halte yang sebelah mana? Depan pos. Pokoknya ada halte lah, gue lupa deh pokoknya tuh, sebelah mananya tuh. Gue disuruh jongkrok, Ambon ini buka kakinya nih, gulungan celananya nih. Gue sambil jongkrok di bawah, dia berdiri, dia buka celananya. Lo tau gak nih kaki gue dibacok kemana-kemana? Gak tahu bang, gue bilang. Kaki gue nih pasti bacok kemana ke apa. Diberi dong muka gue kan. Diberi rahang gue itu, gue ngejoprak dong ya kan. Pas udah ngejoprak, udah tuh dibawa dah tuh ke dalam lapangan banteng. Sampai di lapangan banteng, udah tuh mulai deh tuh gue tuh dikerjain lah ceritanya kan. Bukain sepatu gue, bukain baju gue, celana gue suruh gulung. Di situ itu yang gue disundutin dari belakang pakai rokok. Gue disundutin sampai tangannya sundutin. Ada yang ngeberi gue pakai tangan kosong, gagang payung, balok. Habis itu gue suruh lari nih, ngiterin lapangan banteng. Lari lo teriak kapal katro budut top sambil hormat tuh. Ya nggak ada pilihan Mot. Iya, Kan gue lari ya kan. Kapal katro budut top. Sampai gue disuruh duduk lagi. Itu bukan pengakuan sebenarnya, tapi karena terpaksa ya. Karena terpaksa. Nah, Terus. abis itu gue suruh duduk tuh Mot. Dia ini penasaran. Sebanyak itu orang mukulin gue disundutin, nggak ada darah sedikit pun Mot. Dipikir gue tekbal nih ceritanya nih. Lu tekbal lo? Gue nggak tekbal bang. Gua. Bohong lu, pretelin tuh dompet gue. Dipikir ada isim segala macam kan. Dulu ada alumni gue namanya itu anak Bekasi itu lumayan tenar namanya Bang Jajul. Bang Jajul tuh emang eranya tuh lumayan lah ya gitu kan. Lu Jajul ya sampai dibilang gitu. Bukan bang, gue bukan Jajul gue bilang. Enggak lu tekbal lo, enggak bang, gue nggak tekbal, pretelin segala macam. Pretelin segala macam. Sampailah hal yang paling memalukan tuh ya kan. Apa itu? Yang memalukan. Celana gue suruh buka ya kan. Suruh pakai fix Febrap gue inget itu ya kan. Febrap. Iya, yang bulat ya. Iya kan, anjing gue bilang ya kan. Ya baik lagi ya orang tertekan ya kan. Lo bisa apa? Iya. Ya kan, mau dipermalukan bagaimanapun juga, ya lo bisa apa saat itu kan. Di kandangnya dia, gue sendiri, itu anak budut semua. Tapi ya begitulah terjadi. Sampai dia udah pretelin segala macem, gue nggak ada bukti tekbal. Satu orang nih, udah putusin aja jarinya. Taruhlah tuh jari gue tuh, mau dibabat tadinya tuh, mau diputusin. Gue udah pasrah aja lah ya kan. Ya udahlah kalau putus nih jari gue nih. Pas mau dibabat jari gue, dari samping gue nggak tahu tuh anak budut mana nggak hajar gue pala gue nih. Itu bekasnya. Iya, pakai golok, pakai apa? Jer. Udra. Keluar tuh darah tuh. Nah, pas keluar tuh darah lah mereka berhenti. Udah. Dia sendiri masih kelas 1. Gitu. Ada yang misahin. Ada yang misahin. Udah, dia sendiri di kelas 1. Sekarang mau lo apa? Aku mau pulang bang, gue bilang. Lo naik bis aja? Enggak bang, gue naik taksi. Kondisi udah begitu, suruh naik bis ya kan? Stopin lah tuh taksi, sampai lah gue pulang. Pulang, nyampe rumah, ya udah. Pingsan, bangun-bangun di rumah sakit ternyata. Wow. Ya gitu sih kenangan gue dengan anak budut gitu. Ya kenapa tadi gue bilang begonya gue tuh kenapa gue gak ada kepikiran. Padahal temen gue anak budut banyak. Banyak banget temen lo. Ya kan? Gue kenal sama Anca, anak mom. Gue kenal sama Bang Delu, anak mom. Walaupun kalau sama Bang Delu gue gak terlalu cuma mungkin kenal muka doang ya. Tapi kalau sama Anca itu temen gue main gitar gitu. Gue kenal ada Kinoy.
ya kan, ada Parsi, ada segala macam termasuk lo gitu kan. Dan itu nggak ada yang kepikiran sama gue kan. Ngeblank semuanya. Gue saat itu gue lagi di Wahidin. Gue inget tuh. Ada Bang Baret nih yang lu tangkap nih. Pernah bilang pas anak Bekasi itu, ada yang cerita, lu ada anak kapal no di Lapangan Banteng, anak kapal Bekasi Halim. Oh iya, lagi ketangkep sama anak Paten. Oh ya udah, pikir gue gitu doang ya, agak tahu gue kalau ternyata teman SMP gue yang kena ya. Gue nggak ngebayangin juga ya. Iya. Gue sih punya pengalaman kayak lo, tapi nggak sampai dibawa. Pernah ada dulu satu cerita gue ketangkep sama anak Bariwan di 44 ya. Emang kita sombong dulu kan masih sekolah kan. Cuma alhamdulillah memang mungkin Tuhan masih sayang sama kita ya. Kebetulan seniornya emang tetangga gue. Kalau dia udah sampai bilang, udah lewatin aja. Gitu kan. Matiin. Pas dia ngeliat, alhamdulillah tuh. Jangan. Kita mau turun malu. Mau di situ tertekan, satu bis loh. Bayangin aja. Ya udahlah, tinggal kita balas-balasan aja kan. Kita gue balas loh. Jadi dia kalau lewat lagi anak-anak gue nongkrong ya gue lewatin terus. Nggak gue colek gitu. Nggak sampai kayak lo. Tapi ngomong-ngomong tuh dulu balsem buat apaan tuh? Vic Vepra tuh. Ya pokoknya begitulah lah. Disuruh lah ya. Iyalah pokoknya kan. Sampai tuh ada anak ceweknya tuh 2. Gue suruh cium kakinya kalau nggak salah. Tuh, ya. Anjing gue bilang ya kan. Gue bilang. Kecil-kecil nggak orangnya? Ceweknya. Kecil-kecil. Oh iya itu tuh. Kenal gue ingat. Ada 2 orang apa 3 orang gitu anak ceweknya tuh. Gue kalau masih dulu kan anak baik-baik bro. Tapi itulah. Mungkin ya karena tadinya gue itu kaget ya dari yang gue biasa di Manggarai itu biasa santai-santai aja. Iya. Pindah ke Bekasi, ikut sekali 2 kali gue pikir, wih ini lumayan juga ya kan. Yang mengakibatkan akhirnya gue mungkin di puncak depresi dalam arti, wah gila kalau sekolah kayak gini nih gitu kan. Akhirnya tuh gue pelariannya bolos. Gitu. Karena gue bolos, nggak ada informasi segala macam. Ya gitu aja sih gitu. Jadi istilahnya tuh hari apes selalu ya. Apes. Tapi yang sampai gue sekarang gue bingung, gue juga bingung. Kenapa dibilang gue tekbal dan memang nggak ada balok, gagang payung, disundutin bara. Itu gue nggak kenapa-napa. Nggak kenapa-napa ya. Iya. Makanya sampai dibilang gue tekbal gitu kan. Padahal kalau dia sempet nanya lu kenapa sih gitu, pengen gue kasih tahu tuh cara itu mau. Apa itu cara gitu? Gue cuma bilang sama dia dari mulai pintu Bekasi Barat sampai Lapangan Banteng itu gue baca ayat kursi Mot. Oh iya. Iya. Ya kan sampai gue bilang ternyata kalau udah berpasrah tuh Mot ada aja. Dilindungi sama gue cuma bilang dong gini, ya Allah kalau umur gue panjang gue selamat. Tapi kalau ajal gue di sini ya udah gue pasrah. Mungkin itu kali ya yang ngebuat gue dihajar sekian banyak orang karena anak Bekasi itu 12 orangan, tapi nyampe di Lapangan Banteng itu jadi banyak. Jadi banyak. Karena teman-temannya. Gua tahu tuh, ada anak basis-basis mana aja udah dari situ gitu. Itu sih gitu. Iya, memang kan? 12 pas nyampe di Lapangan Banteng, anjing, nambah banyak. Ya istilahnya kan kalau Tuhan udah berkehendak kan, kita manusia. Betul. Apa yang kita bisa ya kan? Yang punya gitu kan. Itulah mungkin salah satu apa namanya? Keikhlasan, kepasrahan lo ya kan. Betul. Tapi alhamdulillah sampai hari ini masih ketemu, masih duduk bareng ya. Iya, masih bisa menceritakan. Masih bisa cerita kisah-kisah lalu ya. Ya walaupun nggak mengenakan, ya kan? Tapi baik lagi ya. Ini lebih menceritakan kisah pribadi gue sih ya. Iya. Gitu nggak apa-apa, ini kan apa namanya buat dokumentasi cerita nanti kita masa yang akan datang ya. Wah, gue pernah nih kayak gini nih. Tapi lo ada dendam nggak kejadian di situ? Kalau bicara dendam, kelar kejadian itu pastilah dendam. Nggak mungkin lah nggak dendam kan. Cuman baik lagi,
di era gue itu emang anak budut itu nggak ada yang nongol gitu loh. Jadi mau dendam pun mau ketemu pun ya di Bekasi pun nggak pernah nongol. Nggak pernah ketemu ya? Kalaupun nongol tadi gue bilang mereka ada perlawanan biasanya gabung ke mana kampung. Kalau nggak gue mau sekolah lain itu pun masih bisa kita pukul mundur gitu. Termasuk di Cawang. Di Cawang pun yang eranya itu tuh CUS 40 yang tenar-tenar itu kita nggak pernah nemuin anak CUS 40. Setiap hari kita nongkrong di Cawang. Gitu. Bahkan waktu gue kelas 2 itu kita ulang tahun basis, ulang tahun Litan September kalau nggak salah, tanggal 29 September. Itu kita ribut lumayan lama, menurut gue tuh ribut paling lama ya. Ada lah mungkin sekitar 2 jam. 29 September tuh ulang tahunnya Kapal Halim? Enggak, ulang tahun basis Litan. Oh, basisnya. Betul. Jadi lo ada ya ulang tahun basis gitu ada ya? Ada. Kebetulan waktu pas ulang tahun basis Litan itu ada. Gue kelas 2 siang waktu itu kan. Nah itu yang terjadi ribut hampir 2 jam lebih itu kita di perempatan PGC itu. Itu yang gue tahu itu pun juga lebih banyak dulu anak-anak AL, Yanmor, budutnya hanya berapa. Dan itu kita bisa nguasain sampai kita tembus jalan sampai ke Kalibata kita jalani. Nah di Kalibata lah kita sempat kecolongan tuh. Ada temen gue satu kena dicocor pakai apa ya? Sodokan got. Jadi kita udah lagi yang jalan. Yang 3 itu? Iya, kita udah jalan nih. Udah nembusin nih, udah kemana lah tuh anak budut kan. Hampir ya kurang lebih 2 jam lah karena kita emang lama di situ kan. Udah jalan sampai di Kalibata, ada di satu gang gue lupa. Itu kita anggap udah sepi, keluar dari gang, cuma nyolong doang. Pas nyolong dibalikin sama anak gue itu, dia udah hilang. Gitu aja dan akhirnya kita sampai tembus ke Kalibata. Gitu. Dan sebegitunya lah maksud gue. Gue 3 tahun boleh dibilang hampir nggak pernah ketemu anak budut 40 di Cawang itu. Era gue ya. Gue baik lagi berbicara di era gue. Baik di Bekasi, baik pun di Cawang, itu nggak pernah. Gue pribadi pun nggak pernah bener-bener bentrok dengan anak budut. Gitu. Jadi kalau bicara dendam, ya dendam. Cuma gimana? Era itu kita nggak pernah ketemu. Nggak ada pelampiasan ya? Iya, nggak ada pelampiasan. Kenapa nggak lu serang tuh? Pernah nggak anak kapal tuh punya kepikiran, yuk kita serang budut yuk? Kalau itu gue nggak tahu lah ya, kepikiran untuk ke sana. Di basis lo sendiri lah, pernah ada wacana begitu? Setahu gue sih belum ya. Nggak pernah ada kepikiran? Nggak pernah kepikiran. Jadi lo lebih nunggu anak budut basis 40 Bekasi lewat aja lah ya? Betul. Nggak ada kepikiran buat... Untuk kejalanan sampai ke sana? Kayaknya nggak ada deh. Nggak ada ya? Kayaknya ya. Nggak ada ya? Seingat gue itu bisa jadi sejarah itu padahal loh. Nah, kalau lu kelas 1 tadi pindahnya pas pertengahan, kan tragedi Sleng, Bekasi, itu kan kalau nggak salah tahunan kita kelas 1. Betul. Lu ada nggak di situ? Udah pindah belum? Seingat gue belum. Oh masih di selatan. Masih di selatan. Betul. Berarti ya. Seingat gue belum. Padahal itu kesempatan lu buat ketemu. Itu sebelum kena itu. Sebelum kena itu ya? Iya, karena kalau nggak salah tuh gue masih baru awal kalau nggak salah. Iya, itu jauh-jauh 1 kalau gue nggak salah juga itu yang Sleng Bekasi itu. Sleng Bekasi itu. Gue pikir ada loh. Nggak ada. Nggak ada ya. Oke, punya pengalaman apa lagi lo anak budut? Tadi kan lu dibawa, lu kedapet lah ya. Terus lu sempat bentrok di hari ulang tahunnya basis Litan kan, sama anak budut yang gabungan. Ada momen apa lagi lo? Ya kalau untuk anak budut sih, di gue tuh udah nggak ada momen lagi. Udah nggak ada lagi ya? Udah putus di situ doang tuh ya? Iya, putus di situ aja gitu. Sedih juga sih gue dengerinnya. Jadi lu sekarang sibuk apa ya, Ki? Kerja aja. Kerja. Cimot. Ini nama yang baru nih. Ini nama biasanya gue panggil yang lain kan. Bang Cek ya? Iya. Nama panggungnya Bang Cek ya? Itu nama kecil gue. Oke. Karena dia teman kecil gue, jadi dia tahu nama gue. Terlalu banyak gitu. Lu masih sama nggak? Masih dari dulu lu di kapal
sekarang lo kerja masih ada kaitannya atau berubah? Udah beda jalur? Kaitan maksudnya dengan anak-anak? Kaitan dengan sekolah lo? Oh enggak, beda jalur sih. Beda jalur. Beda jalur. Lo sekarang memilih di mana sekarang? Gue lebih 11 tahun terakhir ini gue sih lebih banyak di bidang F&B ya. F&B. Jadi beberapa kali gue kerja ya memang lebih 11 tahun tuh lebih banyak bergelut di dunia F&B kayak F&B ini apa nih? Gue agak bodoh nih. Apa F&B? F&B itu apa ya? Food and beverage. Jadi tuh Food kita and beverage. Jadi kita kayak ada industri hotel, Mhm. restoran, ya semacam-macam seperti itulah. Jadi lo ada di situ. Gue lebih di situ. Banyak ngurusin apa lo? Gue lebih ke manajemennya sih. Jadi gue lebih ke maintain expand cost, terus ke pengadaan. Ya lebih 11 tahun tuh lebih di situ lah. Pokoknya yang urusan sama duit ya, ngelola duit ya. Ya kurang lebih begitu sih, ngitungin aja tapi mau. Iya ngitungin. Iya. Berarti megang duit eman mah udah biasa ya. Megang sih enggak, cuma ngitungnya aja. Ngitung aja ya. Iya, secara tulisan aja kan. Oh ya angkanya segini. Wis, nolnya ada berapa nih? Iya, cuman untuk lihat fisik sih enggak sih. Nggak sampai masuk gudang ya. Enggak sampai masuk juga. Nah, kenapa tiba-tiba berubah? Atau emang lu nggak punya pikiran lu kan dulu kan pas STM kan punya cita-cita lah ya mungkin ya. Oh, gue mau jadi mekanik nih, nggak naik kapal, minimal gue megangin kapalnya kan begitu kan. Kenapa lu tiba-tiba beralih gitu? Balik yang di awal gue kasih tahu tadi, pilih penerbangan itu ternyata tuh kita harus tahu ending itu lo mau ngapain. Yang gue bilang minimal itu kita harus melanjutkan sesuai dengan bidang kita lah ya. Nah sedangkan kenapa gue akhirnya nggak meneruskan ke sana, untuk melanjutkan sekolah yang masih berusaha penerbangan itu biaya lumayan mahal. Berapa kisarannya saat itu? Lo harus punya budget berapa? Setahu gue itu kita berbicara tentang buku pelajaran ya. Itu buku pelajaran aja itu satu mata kuliahnya itu ada yang sekitar 3 sampai 5 juta. Saat itu ya? Saat itu ya gitu. Dan yang gue tahu pun kayak kampus-kampus atau universitas yang ada korelasinya dengan penerbangan saat itu cuman PLPU Curug, terus dulu ada namanya STTD, sekarang ganti nama jadi Universitas Surya Dharma. Ya itu sih hanya gue tahu gitu loh. Atau kalau lo nggak bisa melanjutkan sana, paling lo harus melamar angkatan udara rata-rata. Oh gitu ya? Seperti itu gitu. Jadi kalau kita bicara tentang jurusan penerbangan ya, tapi kan sekarang itu di zaman gue itu mulai dibuka secara umum. Kita udah mulai ada tuh jurusan otomotifnya. Jadi udah nggak spesifik lagi. Udah spesifiknya tetap ada, cuman waktu itu di era gue itu peminatnya hanya 3 kelas. Jadi kita ada namanya motor rangka pesawat, itu hanya 2 kelas. Era gue ya, listrik avionika pesawat itu 1 kelas, sisanya itu otomotif kalau nggak salah 7 atau 8 kelas angkatan gue. Gitu. Gue nggak kebayang sih sebenarnya, karena gue nggak pernah masuk di situ kan. Tapi paling nggak nih ada pesan soal ya karena itu memang bidang yang khusus ya. Iya. Jadi kalau lo tetap konsisten, artinya lo harus melanjutkan yang itu sebenarnya butuh biaya tinggi juga. Betul. Begitu ya. Dan masih terbatas saat itu kan. Betul. Sekarang juga masih terbatas berarti ya. Sekarang masih terbatas ya, tapi pilihannya tadi gue bilang. Tapi kan secara hitung-hitungan misalkan lo ngeluarin segitu, kalau lo emang melanjutkan lah katakan ya, kan balik modal juga tuh. Kalau Betul bicara betul, tapi kalau bicara tentang kondisi gue pribadi lah ya, kenapa sih akhirnya nggak melanjutkan? Karena keterbatasan orang tua saat itu. Oke. Gitu. Jadi lagi-lagi ya. Betul. Kalau memang ternyata orang tua lo mampu, ya lo terusin. Gitu. Harusnya yang masuk-masuk kapal tuh anak-anak yang memang mampu ya. Seharusnya menurut gue ya, karena Kalau mau dapat endingnya bagus kalau ya. mau dapat endingnya bagus, karena kalaupun sebenarnya juga, oh orang tua lo nggak berkecukupan nih. Ya selama lo punya niat untuk daftar AURI, ya itu sih masih ada korelasinya. Karena sebagian besar pun ada beberapa temen gue yang Nyangkut dia ya. akhirnya nyangkut di sana gitu. Tetap ada jalan kalau mau usaha ya. Betul. Terus gimana sekarang lo di bidang yang sekarang menikmati ya? Pada akhirnya menikmati.
pada akhirnya menikmati. Pembelajaran apa itu yang lo dapat tuh? Pembelajaran apa nih? Ketika misalkan tadi lo bilang, wah ini gue nggak mampu nih. Ah, Kalau gue nggak mampu, artinya kan lo harus punya pilihan lain, strategi lain kan, untuk Iya. lo tetap bertahan hidup kan. betul. Ya artinya pada akhirnya situasi dan keadaan sih yang harus ngebuat lo gimana lo tetap survive. Intinya sih itu sih, apapun itu sih menurut gue ya, gitu. Karena kalau lo hanya terpatok dengan keterbatasan orang tua yang pada saat itu kayak contohnya gue, yang nggak mampu untuk melanjutkan ke industri penerbangan lah ya gitu kan. Kalau gue hanya mentok di situ dan meratapi nasib, ya gue nggak akan jadi apa-apa. Selesai. Tapi baik lagi karena keadaan, gimana caranya kita ngolah itu keadaan dan lo harus survive ya. Mau nggak mau lo harus mencoba hal yang baru, baru mempelajari untuk hal-hal yang baru. Bijak teman gue ini, Tuh. luar biasa ya. Mas saya kasih lihat dulu tanda. Ya. Oke. Gitu. Panjang juga ya. Iya. Ya dan gua pun juga pada akhirnya di 2015 memutuskan untuk kuliah kembali, Mot. Gitu. Dimana pada saat 2015 itu umur kita itu kalau nggak salah sekitar 33-34. Gue sekarang masih ABG gue. Ya kan? Dan di situ pun orang tua gue akhirnya bertanya, kenapa lo kepikiran kuliah? Karena gue bilang, gue mau rubah nasib. Dalam arti, gue juga nggak bilang ya, ketika lo berkuliah itu merubah nasib, enggak. Karena waktu itu yang dihadapkan dengan gue gini, gue punya skill, punya pengalaman yang lumayan, tapi pada saat kenaikan posisi, itu selalu terbentur dengan administrasi. Yang lagi-lagi ujungnya, ijazah hanya SMA. Nah, Gitu. Dan dari situ gue pikir kalau gue nggak coba ambil langkah gue untuk mengupgrade secara administrasi gue, ya gue akan stuck di situ. lo akan kalah sama anak baru ya. Betul. Dan akhirnya pada di 2015 gue ngambil kuliah dan yang memang jurusan itu menyeberang, gue ngambil manajemen gitu. Ya pesannya kalau emang lo mau maju, ya lo juga harus ngikutin cara administrasi ya. Iya. Kalau enggak lo bakal kalah sama Pasti. anak-anak baru ya. Iya. Oh gitu. Jadi pengen kuliah lagi gue nih. Oke, Ki. Wah ini panjang juga kita ngobrol lumayan lah. Tapi intinya teman-teman channel ngangkat ini bukan karena mau keluar dari jalur budut ya. Ya karena memang sesuai moto kita mau bilangin bahwa ya ini walaupun dulunya kita musuhan, tapi sampai dengan hari ini masih tetap bisa jadi kawan. Karena nggak ada musuh yang abadi ya. Betul. Dendam pun udah hilang kan. Udah hilang. Mau diapain lagi lo? Mau diapain cari-cari lagi? di percuma ya. Gitu. Oke, lu punya pesan nggak buat channel gue nih? Apa ya? Pesan gue sih ya gue terima kasih banget lah ya. Kita berbeda alma mater, tapi pada akhirnya ya itu cuman menjadi cerita zaman kita dulu. Zaman kita dulu. Ya pada akhirnya di zaman sekarang ini ya kita berteman. Gitu. Kenapa dulu kita bermusuhan atau ribut? Ya karena memang keadaan alma mater kita udah turun-temurun seperti itu. Lebih ke situ aja sih, Mot. Gitu. Oke. Lu ada pesen nggak buat anak-anak kapal yang sekarang nih? Kalau pesan anak kapal sih, ya alhamdulillah sih, Mot. Gua pribadi ngelihat alumni penerbangan sampai saat ini mereka solid. Kita beberapa kali mengadakan reuni akbar itu lumayan berhasil terus. Bahkan untuk di penerbangan 603 pun dari basis maupun ke sekolahannya itu kita masih benar-benar erat hubungannya. Amin. Bagus. Bahkan kita ada ikatan alumninya. Ya pesan gue sih bagaimana caranya alumni penerbangan ini terus berkembang seperti itu. Dan baik lagi buat alumni penerbangan mungkin yang nonton channel ini nantinya, gue di sini bercerita nggak ada maksud untuk menceritakan tentang apa ya, kalau boleh dibilang sama aja mungkin ya, ada sebagian akan berpikir gue kenapa sih lo malah menceritakan alma mater lo yang tentang kejatuhan lo. Enggak sih gitu. Intinya di sini gue bercerita karena memang
Cek ini memang teman, kita memang cuma sekedar sharing, Iya, cerita-cerita masa lalu, nggak ada maksud untuk apa ya, merendahkan alma mater siapapun. Iya. Dan buat anak budut juga yang tadi mungkin gue cerita, di era itu gue memang nggak pernah ketemu dengan anak Bekasi ya segala macam, ya memang nggak ada maksud untuk merendahkan alma mater siapapun. Gitu. Gue juga nggak perlu klarifikasi kan. Betul. Gitu. Karena emang gue sendiri di 52 ya mengalami juga ya era-era itu ya. Maksudnya ya ada pasang surutnya. Mungkin gue kelas 1 dengan keterbatasan jumlah yang lo bilang tadi cuma 12 orang, lo bilang banyak. Kalau gue di 52 mungkin Power Ranger kali. Paling banyak ngerasain 7 orang jalan. Emang gitu, tapi pas gue naik kelas 2 agak beda lagi tuh. Agak banyak, sampai gue kelas 3 makin banyak gitu. Ada penurunan di situ. Kalau buat di Budut. Buat channel gue pesannya apa ya? Nggak ada. Kan tadi buat Buat channelnya Bang Cek ya. Iya. Lo suka ganti-ganti nama. Habis gue bingung ya kan, gue manggil Cimot dimarahin ya kan. Katanya di channelnya panggilannya Cek ya kan. Ya pesan gue sih buat channel 52 ini ya, Budut 52 bagus sih. Mau mengangkat bukan dari sisi budutnya aja. Mungkin mengangkat dari mungkin yang dulu rival-rivalnya, ya hanya sebatas ya kita bercerita tentang masa lalu, yang dimana ujung-ujungnya ya kita sekarang ini ya temen gitu loh. Kita dulu bermusuh ya zamannya kita sekolah, lebih ke situ aja sih. Mudah-mudahan channel 52 ini lebih banyak nih cari narasumber rival mungkin yang punya cerita yang lebih menarik dari gue. Ya atau ya seperti itulah. Itu aja sih. Thank you. Ya di ini juga udah banyak permintaan ya untuk duduk bareng rival teman-teman, terutama anak Bariwan ya. Kalau punya masukan kita tunggu di IG. Kita tunggu ya di IG-nya. Gitu. Mungkin nanti kita lanjut lagi dengan narasumber yang lain. Siap. Tetap di channel Budut 520 Gadung. Jalin silaturahim. Tidak ada musuh abadi. Lo semua CS gue. Suka lupa mulu. Thank you. Pas lo diceritain lapangan banding, pada bengong orang. Pada dengerin. Disuruh coli. Pakai balsem.